Halo warga Jakarta, tadi kita sudah bicara dengan Gita dan Ere yang mewakili korban. Sekarang kita berbicara dengan seorang artis terkenal bernama Ashanty yang juga peduli pada kekerasan seksual. Kita ngobrolnya lewat Zoom tapi ya. Ayo ya kita dengerin Kakak Ashanty. Halo Kakak Ashanty, apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah muncul bersedia di Emi Hafil Channel. Sama-sama, aku juga senang banget bisa ikut membahas tentang topik kita hari ini. Iya, hari ini kita bicara soal kekerasan seksual. Iya. Yang sebetulnya banyak sekali terjadi di masyarakat, tetapi kita kemarin mengharapkan ada undang-undangnya bisa dibahas di DPR, tapi ternyata undang-undang itu tidak masuk dalam prolegnas kemarin, dan itu agak kecewa ya kita semua. Tapi kita ngobrol aja deh ya, daripada kita kecewa kita ngobrol aja. Aku tanya ya Kak. Siap. Menurut Kakak Ashanty, kekerasan seksual itu sebetulnya apa? Batas-batasnya itu apa? Apakah terbatas pada perempuan saja atau juga masuk laki-laki sama perempuan? Kalau menurut aku sih ya kan ada yang kita kategorikan kekerasan sama pelecehan ya. Nah belakangan ini kan memang lagi marak banget yang namanya pelecehan dan kekerasan seksual. Itu pun aku merasa dengan adanya keterbukaan di media sosial yang luar biasa saat ini, jadi orang tuh banyak banget bisa melihat dan mengakses banyak info-info yang mungkin belum seharusnya mereka dapatkan di umur-umur misalnya yang masih muda gitu. Itu yang juga salah satunya menyebabkan orang melakukan kejahatan-kejahatan seksual. Ya, sebetulnya kekerasan seksual itu tidak hanya menimpa perempuan ya. Banyak juga laki-laki, terutama anak-anak ya. Anak laki-laki, remaja laki-laki itu juga mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Terus kita dulu pernah dengar nggak ya Paskibraka ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Berapa tahun yang lalu gitu ya, yang perempuan dilecehkan juga kan, disuruh merangkak atau apa dengan baju yang minim gitu. Ketat. Ya katanya terjadi juga itu ya, waktu itu heboh juga itu gitu. Jadi sebetulnya banyak sih kejadian seperti itu ya, tapi sepertinya tuh yang korban-korban itu saat ini itu belum terlindungi dengan baik ya oleh hukum yang ada ya. Jadi hukum katanya saya nih nggak tahu hukum pidana atau apa itu belum bisa mengakomodir kekerasan seksual yang belum sampai kepada pada kriminal kan, yang dianggap kriminal itu perkosaan misalnya ya. Tapi kalau baru lecehan dan sebagainya tuh katanya nggak bisa diapa-apain, apalagi lewat sosial media. Itu menurut Kak Ashanty gimana? Lewat sosial media banyak loh Kak Ashanty. Banyak, kemarin juga aku baru dengar ada berita, ada perempuan katanya dia setelah 1 tahun yang lalu ada orang yang melakukan kekerasan seksual datang ke dia terus diperkosa, tapi dia baru berani speak up itu baru-baru ini. Lalu ya pas aku baca komentar orang itu lucu jadinya, karena ada yang bilang kenapa baru melapor setelah 1 tahun. Ya gitu. Padahal kan kita perempuan terkadang mau menyampaikan sesuatu itu takut, malu gitu, nggak berani speak up. Mungkin nunggu waktunya kapan kita berani untuk speak up. Nah sebenarnya kan di Indonesia ada peraturan undang-undang yang mengatur masalah pelecehan seksual di tempat kerja atau secara umum. Cuma nggak ada ketentuan secara spesifik menurut aku yang mengatur tentang ini gitu loh. Makanya aku tadi juga mendukung banget kalau misalnya ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini, karena yaitu untuk perempuan mau speak up, mau kadang apalagi di desa-desa, akhirnya mereka cuma dibilangnya dia juga enak kok atau gimana, kan itu gak pantas gitu. Padahal mungkin dia karena dia tinggal di desa atau yang melakukannya adalah keluarga sendiri atau gimana, dia malu atau dia gak berani untuk ngomong gitu. Jadi itulah sebabnya kita memang ya itu seperti apa ya, seperti puncak gunung es ya, yang muncul tuh sebetulnya sedikit, tapi kejadian itu banyak ya di masyarakat. Jadi apalagi tuh anak-anak remaja ya,
sebagai ibu dari anak artis remaja, artis muda ya, yang saya dengar beberapa kali juga pernah dirundung di sosial media pelecehan, itu gimana Kak Ashanti itu menghadapinya dan membimbing Aurel untuk melakukan itu gitu ya, menghadapinya gitu. Ya, kalau aku pribadi dari dulu, dari 10 tahun bareng sama anak-anak, itu kalau mereka ngatainnya bullying yang sikapnya ini jelek atau ngatain gendut atau apa, bagi aku tidak akan terlalu bermasalah gitu, karena mereka juga nggak kelihatan, cuma di dunia yang tidak terlihat, cuma beraninya kan ngetik doang gitu. Tapi kalau sudah kayak belakangan ini memang udah lebih jauh, misalnya kayak ya kalau aku bilang ini bisa udah menjadi pelecehan seksual. Kenapa? Karena sudah membawa organ-organ intim, sudah membawa ke hal-hal yang sifatnya yang kita tuh sebagai perempuan tuh malu gitu loh untuk hal-hal kayak begitu dikata-katain gitu ya itu kan boleh aku bilang itu pelecehan seksual gitu. Jadi kalau udah sejauh itu ya aku pasti akan bertindak lebih jauh gitu. Cuma kan kadang yang kalau tindakan ini kan kita ngelaporinnya pasti perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya apa tuh kalau di media sosial misalnya ya mungkin perbuatan tidak menyenangkan ya, atau kata-katanya sudah terlalu jauh gitu. Nah, aku mungkin dengan adanya undang-undang ini bisa untuk salah satunya ya ini, kalau udah terjadi pelecehan seksual walaupun hanya dari ucapan, itu juga ada ininya gitu. Agak direm lah sedikit ya. Agak direm ya. Orang-orang jadi tahu diri lah begitu ya. Nggak terlalu nggak terlalu ngumbar apa aja, omongan seenaknya aja gitu ya. Nggak mikir orang yang diumbar itu terasa dihina dan sebagainya. Terakhir nih Kakak Ashanti, perlindungan seperti apa sih yang diharapkan ya bagi ya anak-anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang di tempat kerja yang mengalami hal-hal seperti ini, yang sampai saat ini itu belum terlindungi sebetulnya. Itu harapannya gimana Kakak? Terus kalau harapan terhadap gubernur, kalau Kakak Ashanti jadi gubernur tuh kira-kira gimana sih, apa yang dilakukan gitu? Waduh, kalau harapan yang pastinya begini, kita perempuan terkadang kayak tadi bilang korban dari pelecehan atau kekerasan seksual ini kan pasti lebih banyak perempuan, walaupun pasti laki-laki ada yang kena, tapi yang pasti lebih banyak dampaknya ke perempuan. Jadi selain kita perempuan juga memang ya harus menjaga diri kita dan bisa yang kayak tadi aku menempatkan diri kita dengan baik, cara berpakaian dan lain-lain. Tapi perempuan tuh selalu kalau mau laporin sesuatu itu tetap perempuan yang disalahkan. Misalnya saya ngelaporin nih tadi saya begini, pasti beberapa kali kasus yang aku dengar, ya Mbak sih pakai bajunya kebuka gitu. Itu bisa dari yang dia laporkan kemana, atau dari misalnya di media sosial selalu begitu. Oh iyalah dia pakaiannya kayak gitu. Atau kedua misalnya, pokoknya perempuan tuh selalu yang salah gitu. Padahal kita yang kena, yang jadi korban gitu kan. Nah mungkin ya memang kita minta adanya perlindungan untuk perempuan yang lebih jauh lagi gitu. Artinya mungkin ya kayak tadi Mbak bilang gitu, dengan mungkin adanya, aku kan juga belum baca nih undang-undang tentang ini seperti apa detailnya, tapi mungkin bisa dibedah lagi gimana caranya masuk tuh beberapa itu supaya beberapa poin tadi, supaya kita perempuan juga bisa speak up, nggak takut, nggak menganggap kalau mengungkapkan itu adalah hal yang tabu gitu. Karena kan sekarang kayak begitu gitu. Dan kalau Mbak nanya aku kalau jadi gubernur, aduh, amin ya, mudah-mudahan ya. Ya pastinya akan mensupport bagaimana supaya perlindungan hukum, perlindungan terhadap perempuan itu ada jauh lebih konkret lagi, lebih secara tertulis, lebih benar-benar dibenahi bahwa apa yang terjadi, misalnya kita ada bullying kayak begini, ada pelecehan, ada kekerasan. Jadi kita perempuan merasa haknya kita sebagai perempuan, dan kita juga merasa nyaman untuk tinggal di negara ini gitu. Iya. Jadi intinya kita memang butuh ya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu. Betul, butuh undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini kita nggak pendek ini.
Iya. Tapi ya sebenarnya di Jakarta itu sudah dimulai ya, misalnya MRT ada gerbong khusus kalau malam itu untuk perempuan gitu ya. Ya. Terus apa Nah, namanya itu juga, itu benar tuh. Ya. terus kalau apa namanya Transjakarta itu yang perempuan duduk di depan, yang laki-laki duduk di belakang. Tapi kurang, menurut saya masih kurang barangkali ya, kurang banyak gerbongnya, kurang ditegaskan dengan baik gitu ya, di Transjakarta itu mungkin ada khusus bus yang warnanya pink gitu ya untuk perempuan saja kalau malam-malam pulang kerja gitu ya. Itu kan tapi kalau ada undang-undangnya barangkali itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan itu. Kalau sekarang tuh inisiatif gubernur aja, gubernur yang dulu mungkin lebih peduli, gubernur yang sekarang mungkin kurang misalnya gitu kan. Kalau undang-undang kan jadi wajib gitu. Itu yang diharapkan dari undang-undang itu sih. Terima kasih banyak ya udah ngobrol. Iya. Sama-sama, aku juga terima kasih sudah dikasih waktu buat ngobrol. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih ya. Selamat syuting ya. Katanya mau ke syuting TV kan? Iya, Oke. Thank you ya. Ya, dadah. Dadah. Demikianlah warga Jakarta, kita telah membahas topik yang rada berat, tapi sebenarnya ada di sekitar kita, yaitu soal kekerasan seksual. Kita tidak tahu apakah anak tetangga, keponakan, saudara pernah mengalami itu, tapi karena ternyata itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Saat ini sudah ada yang mengambil inisiatif untuk membuat petisi online, yaitu Lentera Indonesia, untuk mendukung disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saat ini sudah segini nih yang tanda tangan. Dan kita perlu lebih banyak lagi tanda tangan, berjuta-juta tanda tangan dibutuhkan untuk menggolkan ini. Ayo tanda tangani hashtag mulai bicara, hashtag gerak bersama. Warga Jakarta, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dadah!